Oke guys, assalamualaikum. Sekarang kita nobar kembali Australia versus Indonesia, laga terakhir kualifikasi AFC U17. Mudah-mudahan Indonesia lolos. Ini permainan yang sangat berat sekali lawannya. Sedangkan Australia sedang kiri dengan kostum terbakar mereka kuning, hijau, putih. Dan tentu saja inilah pertandingan yang sangat menentukan buat kedua kesebelasan, karena juga Saya ditemani tuan rumah doang ini. otomatis akan lolos. Iya. Jika harus kalah, tentu akan berhitung dengan orang terbaik lainnya. Berarti lawangan semani Bola Indonesia asba. ketika kalah di pertandingan ini untuk Ma'ruf. Iya, itu untungnya jadi sangat rumit. Apalagi sekarang kalau kita lihat bagaimana posisi Indonesia sudah terlempar dari 5 besar, sekarang menempati peringkat 7. Artinya bahwa hanya ada tim 5 runner-up tim runner-up terbaik yang mereka lolos untuk mendampingi juara grup. Sehingga kalau kemudian kita lihat posisi Indonesia sekarang ini, memang agak rumit kalau hanya menggantungkan hasil dari pertandingan tim itu. Yang paling mungkin adalah Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Mantap. Australia. Memang akan menjadi sebuah kemenangan, tapi jika sih kalau kita lihat dari bagian klasmen mungkin bisa bersaing. Betul, agak lebih terbuka ya, lebih terbuka. Karena itu kalkulasinya adalah, tapi paling aman memang ada bagaimana cara mendapatkan kemenangan yang bukan meskipun secara head to head memang agak berat untuk pertemuan Indonesia menghadapi Australia karena Imbang ya, dan ini. IMF sudah bertemu 4 kali dan sekali ketika bertemu di ajang Piala Asia ketika di tahun 2004 ketika Indonesia kalah menghadapi Australia. Fahri Hussein yang itu. Meskipun kalau kita bicara materi pemain tentu berbeda, terus kita bicara pelatih juga berbeda, persiapan juga berbeda Bung Ade, karena persiapan yang dilakukan oleh Indonesia terbilang sangat panjang dan kemudian menjalani uji coba yang secara kualitas lebih bagus dibandingkan dengan ketika di era sebelumnya. Itu ada final AFF mana kan? Betul, dan itu menurut saya kita sering bertemu dengan IMF dan kita sering kalah dengan skor cukup ketat. Kemarin di final ya. Betul, Semifinal. di semifinal kita menang ketika final ya. Ya, pertemuan terakhir ketika itu, tapi kita pernah menang adu penalti setelah imbang dengan skor 2. Java tentu saja tadi mengamankan bola hasil umpan silang pemain Australia yaitu Michelle Kutlesi. Baker milu ke Bakerin menurut cara nih. Bola kembali terjadi dua Betul, lapangan Baker. tengah. Lus. Australia shooting langsung untuk tendangan tadi. Hampir guys. Apa penyamping shooting dari Mas Anastasio. Ya, salah satu pemain yang baru atau kemudian main di pertandingan di malam hari ini. Ya, Australia sebelum bertemu Indonesia di grup G mampu menaklukkan Mariotal dengan skor 19-0 dan mengalahkan Kuwait dengan skor 3-1, sedangkan Indonesia mengalahkan Kuwait 1-0 dan mengalahkan Mariotal 10-0. Tentu saja menjadi pekerjaan yang sangat berat karena hanya menghitung dari 3 tim teratas. Tentu saja Mariotal tidak akan menjadi hitungan nomor. Betul, dan ini memang agak kurang beruntung Indonesia karena ketika ada satu tim yang mengundurkan diri karena ada faktor internal di grup A, sehingga kemudian yang dibikin adalah kalkulasi klasmen mini di mana hanya melibatkan tim yang Tim menang lolos Indonesia. peringkat 4 tidak dihitung untuk hasil Kalah ya, udah lolos ini. 10-0 tidak menjadi Dulu sebuah malah catatan terbaik. di AFC untuk di kualifikasi. Mungkin ini itu sebagai bagian uji coba saja. Karena setelah itu tidak dihitung. Betul. Dan memang ada beberapa pertandingan ini yang menunjukkan sebenarnya bagaimana kualitas sepak bola di Asia. Ada beberapa negara yang memang cukup jauh kualitasnya, terutama untuk negara secara kepulauan yang memang mereka sepak bolanya tidak terlalu berkembang. For kids, Guys, Papira. Oh, Ini hasil melewati bloknya berapa? 13 ya Indonesia. Hati-hati para pemain Indonesia karena membuat teknis pemain Australia cukup baik untuk Messi. Pada pada sangat jauh di kotak penalti tadi. Hari itu pemain Australia kembali ke Messi di kotak penalti. Umpan silang kembali dilakukan Tuh Indonesia serang terus. Bajingan aja. dari Mas Anastasio terlalu tinggi sehingga masih aman
Gawang Indonesia dikawal oleh Java. Main nang guri mana? Ya, kalau kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan oleh Australia sejauh ini, mereka memberikan tekanan yang cukup nyata ke pertahanan dari Indonesia, dan itu berawal dari sektor sayap, terutama sayap kanan mereka yang konsep beberapa kali. Australia satu yang sangat berbahaya. Balik Melarai deh. para pemain Australia, tapi bahkan dari Agassi tadi betul pada pemain Australia dan menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia yang mewakili Saudi. Awal-awal laga mereka memang cenderung tidak sebenarnya bisa menguasai bola dengan baik. Memang mereka mendominasi, tapi secara possession ya. Serang terus gitu mau tenang anu marep dhewe kan striker-e. Pemain Australia mudah kehilangan bola terus seperti Karboski, satu pemain di luar Australia, di Swedia, Buffalo. Betul, salah satu pemain yang sangat penting di barisan pertahanan dari Australia. Lela balik kepada Karboski. Coba terus menekan Ortiz. Dalam kita lihat Lela Tatu Sial. wah syuting yang sangat membahayakan, masih melebar di sisi Gila tendangannya. Iya, Tipis kan ge. seorang Tato bagaimana dia Loh kan, dengan sempit langsung mendapatkan des. bola, tapi masih bisa melepaskan sebuah tembakan yang sangat berbahaya untuk masih melebar di Kurang sisi kayak kiri gini, dari apa gawang sini? Dava Al-Ghasemi. Kurang dipres doi wong loro ya, Pak. Dan Australia, karena mereka selalu punya kemampuan untuk melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Ada dua bahkan 3 momen ketika Australia tadi melakukan tembakan yang berbahaya. Apa? tempat dia melakukan lempar ke dalam. Kita tidur oleh wasit Khalid Khalufa. Cilik-cilik lemparannya jeng. Pak, dikosongin ini langsung lah kalah sprint ya. Nah, alah. Idi. lalu mudah Tunggu lu. Indonesia. Astagfirullahaladzim. Main dari Matthew Becker. Maaf ini dia gantung Dhuwur, Pak. maju Nah, terus ah, sial. Mendekati Mirza sesungguhnya. so jiwono kita lagi maju Atau dikasih baru ke Indonesia. Wadli. Yakin presane cepat cantik sekali. ganas-ganas Australia. Australia. menang tapi Nah, Mirza, Nah, ini pertama netong yang kemarin crossing Fabio mari dibalik kan tidak jadi, angkat langsung Fabio. Betul badan dari Alvaro nampaknya Buffalo. Fabio agak memaksakan sebenarnya untuk melakukan crossing, karena sebenarnya posisinya agak lebih enak kalau kita terlebih dahulu kemudian melakukan bilang serangan kembali. Parkir dalam buat Indonesia, ada Goli juga di situ. Fabio shoot. lempar ke dalam, cukup jauh langsung. Wah, langsung maring kiper. Berikutnya gawang Arianovic dalam posisi yang sangat tepat tadi. Ya, Fabio memperlihatkan dia punya kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam cukup baik ya. Bagaimana tadi ada powernya, kemudian juga ada akurasinya. Tapi memang keputusan dari Jaya Zanovic untuk menjemput bola menjadi salah satu alasan kenapa kemudian gawang dari Australia masih aman. Orchids technical. Limo mburi Dua gol pada gawang bagi Indonesia. White. Poski 5-4-1 gimana? maju si jeruk malah umpan panjang ke sisi kanan pertahanan Indonesia. Satu sentuhan kepada Tatu. Awas tuh ya. Kayak tadi umpan yang diberikan oleh Pulela tadi. Datang lagi sekarang dari Australia. Nah, Tapi saja Awas. jatuh di kaki para pemain Indonesia. Coba melakukan tekanan. lah. Kontrole. Indonesia tadi kita lihat Daniel Alfredo
Sedang terbaik. Nah, alah. Oh, sangat berbahaya kita Kutlesi. Awas! Alvaro shooting masih betul untuk Indonesia. Nicole disuruh lagi oleh Matthew Baker. Jadi dua-dua di udara. Nah, sip. Kalem. Nah, itu sprint yo. Lari cepat, habis sprint. Mudah saja patahkan para pemain Australia kiri. Kembali para pemain Australia kuasai bola. Untuk genang para pemain Australia. Naik Nicole ke kiri kepada Kutlesi. Perkins, Grabowski, Kapten Queen McNichol, Alvaro, masih Alvaro, putar-putar saja langsung ke depan. Nah, yuk. Ada Kutlesi tadi. Indonesia kini membangun serangan dari kanan Fabio. Duh, buri mana ya? Kasemi pada Dava. Maju ke jalo. Ih. Mulai main yang buri tuh. Ngeri. Butuh umpan panjang ke Menurut depan. penjen. Ada Grabowski Australia pegang. Alah. Oh, hampir saja direbut oleh Alvaro. Oke, kita lihat ada Fadli dan tengah Fadra Flores. Nah. Umpan panjang sangat baik. Wis. Sangat cantik. Ada Daniel Alfredo di kotak penalti. Cukup berbahaya. Ada goli. Masih Daniel berusaha melatih para pemain Australia dari rekan mencari ruang kosong. Fadli. Kita Shoot. Wih. Anjir. Australia Anjir. Iya, sebuah skema serangan yang sangat menarik, sangat cantik apa yang dilakukan oleh kombinasi dari tengah, terutama tembakan dari Goli yang masih dimentahkan oleh penjaga gawang Jaya. Iya. Maju. Asem. Oke, ini serangan balik dari Alvaro langsung cepat. Tutup. Harus hati-hati. Tutup. Nah. Kartu kuning jelas. Aduh, kartu kuning. Perhitungan yang tidak matang tadi, mengambil sekali, sebenarnya bisa delay dari Buma. Betul, agak lebih menunggu terlebih dahulu ya, kemudian membayangi karena menunggu rekan-rekan yang lain lebih turun ke bawah. Tapi ini memang sudah sangat terlambat, sangat beresiko memang. Tapi kalau kita lihat dari posisi ini, ya langkahnya sudah terlambat. Bagaimana gol sangat baik dari Goli, dijagakan oleh penjaga gawang Yayanovic. Akselerasi yang sangat baik dari Evandra, diakhiri syuting dari Goli, dibuang saja oleh Mulela. Awas. Menunggu tendangan bebas dari Australia. Jaraknya masih cukup jauh sebenarnya, tapi harus hati-hati karena pemain-pemain Australia memiliki posisi yang cukup baik. Serangannya. Saya juga memiliki posisi yang cukup baik juga. Ada Alvaro di sini, kita kapten Nicole sudah bersiap. Ada 6 pemain Australia di sekitar atau di area kotak penalti Indonesia. Harus memiliki perhitungan yang matang dari sang penjaga gawang Dava Al-Ghazali. Alvaro langsung di kotak penalti. 4 berada dalam posisi penjaga gawang Dava Al-Ghazali. Ya, penempatan tembakan tadi tidak terlalu akurat sehingga lebih dekat dengan Dava. Tapi yang menarik adalah Bung Adi, bahwa secara postur kita terlihat ketika duel, ketika perebutan bola kita tidak terlalu kalah ya. Postur kita cukup menjanjikan, betul. Nah, yuk. Lari. Nah. Woi, ayo kasih. Nah, tembak. Wah, kampret. Nih, setus harusnya nih masuk nih. Aduh, telat. Bagaimana peluang itu dikeluarkan oleh para pemain dari timnas Indonesia? Terus, wah, ampun. Serangannya mantap Indonesia nih. Bola kiri. Aduh. Kembali Tatu ke belakang kepada Yayanovic. Serangan Harus abut Perkins. Indonesia. Lihat Bung, mereka selalu menurunkan tempo ya ketika menguasai bola. Mereka pelan-pelan, mereka tidak terburu, tidak seperti biasa ketika mereka lebih agresif dan lebih percepat alur bolanya. Perlu dicermati ya, seusia
mereka sudah mampu memainkan tempo yang sangat baik. Positionnya ya, ritmenya diatur ya betul. Mereka sabar karena tahu bahwa Indonesia cenderung untuk lebih menunggu permainan cukup dalam, sehingga mereka menarik para pemain Indonesia dan membuka banyak ruang. Impact Nickel sudah kepada tabu tadi. Alvaro gagal. Alvaro Bautista. Ortiz Pas Lela Atu, bukan sebuah pelanggaran, cantik sekali. Hampir gagal tadi bersama dengan Fadli. Masih Alvaro ke belakang. Garbowski, tinggi postur dari Garbowski. Pemain berdarah Saudi Swedia juga. Akan campuran Australia mah. Asli Australia ini mana? Aborigine Renana. Ortiz Hanya negara sangat baik. campuran. Anastasio penguasaan bolanya sulit untuk direbut tadi. Dan Charles Perkins, Christian Kutlesi, Oh, Alan betul. Kutlesi. Mana mancing Indonesia kak? Posisi Main maju. pemain sangat baik kita lihat. Masih Perkins langsung ke depan arahkan ke Queen McNichol. Gagal melewati Daniel Alfredo dengan yang cukup baik dari Alfredo dari Bukau. Iya, sejauh ini kalau dengan pola seperti ini mungkin akan lebih mudah terdeteksi ya pergerakan dari pemain-pemain Australia dibandingkan ketika sebuah tim yang dengan kecepatan dan dari sektor sayap. Kita lagi coba kita kurang. Awas! Hampir! Astagfirullah! Astagfirullahaladzim! Biasa pemain Indonesia untuk menjaga pertahanan. Astagfirullahaladzim! Apa yang terjadi? Alhamdulillah Bukmaros. Dua kali terselamatkan, dua kali gawang Indonesia hampir tadi dijebol oleh Australia. Ini yang baru saya katakan akselerasi Dus, tembakannya nih. Dan kita lihat Les! Cahkulis! Alhamdulillah! menggetarkan gawang Bung ya. Tapi dia masuk Pelanggaran pemain Australia Belum mendorong ngapain Indonesia. di sini ya. Oke. Mending kena tiang aja. Alhamdulillah. Indonesia. Tekanan yang dilakukan pada pemain Australia itu menjadi angin yang sangat cara yang sangat penyegaran yang sangat baik sekali Bung Baru. Iya, dan memang situasinya adalah ketika tidak terlalu cermat dalam melakukan clearance itu akan beresiko ya, karena ketika Australia mendapatkan kesempatan ada sekitar bahkan 4-5 pemain yang sudah berada di dekat pertahanan dari Indonesia. Jadi clearance itu menjadi sangat penting supaya tidak terlalu beresiko bagaimana cara mereka membuang bola. Oh, kesulitan yang dilakukan oleh Fabio Ascairawan tadi. Cukup berani Fabio. Sekali Nah, coba dikit. sikat! Sayang Mirza. Posisi offside tadi. Tapi apa yang dilakukan mereka berdua sangat baik Bung Maru. Iya, ini adalah skema serangan balik yang memang harus dilakukan. Offside ya? Boleh memperlihatkan bagaimana dia sangat cepat, sangat cerdik untuk melewati pemain dari Australia. Sebenarnya, Offside. ya Offside. sedikit, Satu badan. ya lebih cepat bergerak dia tadi. Sangat baik Bung, bagaimana skema serangan balik ya. Dan dengan 3 kesempatan tadi yang dimiliki oleh Indonesia, pasti Australia lebih berpikir ketika Ngos-ngosan serangan balik. tekanan ke pertahanan dari Indonesia. Ya, Indonesia tentu saja harus menyiapkan serangan balik di tengah kuatnya penguasaan bola dari pemain Australia Bung Maru. Betul. Boski, Queen McNichol, Dallas Perkins, pendek saja kita lihat. Langkah masih pada Queen, Garbowski, Jai Miles, masih Jai, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Anastasio, Nah, Tatu, masih Tatu. itu bodoh langsung Dua bet. sangat keras para pemain Indonesia. Oh, macam Ayo terus. terus. Pepet. Serang, Press. keluar tadi. Usah. Indonesia Nanggung wonge. Antem
Australia Pak, kalah menang hantam nih sliding nah mantan dalam Indonesia pada Matthew Baker kesel kalau mereka. main di kompetisi di Australia bersama Gabon. Semi kepada Fabio. Ada. Cepat Mas sudah Nah, saja dicuri kembali direbut para pemain Indonesia. nah alah. Masih Fabio umpan langsung di kotak penalti, gagal tadi. Dus, lelah. Lagi bantuan dari para pemain Indonesia. Jatuh di kaki pemain depan Australia kini. Oke ngeri sing gigi pemain gigi. Harus hati-hati Indonesia, masih Tatu. Awas. Baik, kita lihat. Iya, sebuah skema serangan balik yang cukup berbahaya diawali dari pergerakan dari sektor Tatu yang memang punya dribble yang bagus, punya kecepatan yang baik, tapi beruntungnya eksekusi dari Anthony Dudulika tidak terlalu akurat. Dudulika adalah pencetak 5 gol ketika menghadapi Kepulauan Mariana, tetapi dia tidak mencetak gol saat menghadapi Kuwait. Sama Tatu dan Anthony di akhir placing yang sebenarnya sangat baik, beruntung masih melebar. Anthony Dudulika tadi Matthew Baker berdua dengan Dudulika butuh volley umpan langsung ke depan. Garbowski pindahkan arah serangan. Argulela Jai Miles. Garbowski pada Will McNichol. Anastasio tadi. Anastasio berdua dengan Sandra. Sangat cepat dilakukan para pemain Australia, tidak boleh menunggu para pemain Indonesia. Coley belakang pada Matthew Baker. Coley Baker. Lepas nih. Gagal. Empat ke dalam. Australia. Yashian Kudlesi buka bola, arahkan kepada Anastasio, kontrol alih kepada Charles Perkins. Cukup kuat penguasaan bola pemain Australia meskipun mereka berumur 16 tahun sama dengan pemain Indonesia. Jadi penguasaan bola mereka sangat kuat, pengaman bola sangat baik. Ada Pulela, masih Pulela berhadapan dengan Fabio, masih Pulela berdua dengan Fabio. Tidak mampu melewati Fabio, sangat baik Fabio. Malah nunggu gol aja. Indonesia ada Garbowski, masih Garbowski, ada Jai Miles, masih Jasman berputar-putar mencari rekan, arahkan langsung pada Awas, tutup, Baker. Iya. Indonesia. Anastasio gagal, kita lihat kiri serangan dari Indonesia, kuasai bola langsung ke depan, cepat. Harus menahan bola sebenarnya tadi, tapi langsung seakan-akan ingin berlari dengan bola, bukan direbut tadi. Ya, sudah antisipasi karena sebenarnya yang baik tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Australia, ya, bagaimana Charlie Parkin tadi melakukan pengawalan sangat baik kepada Alberto. Will McNichol, Jai Miles, Quinn, masih luar biasa. Kita lihat ada Putlesi umpan di kotak penalti. Bush. Gagal, tapi nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Daniel Alfredo terhadap Anastasio, pelatih Indonesia, Nova Arianto, yang juga asisten dari pelatih timnas nasional Indonesia Shin Taeyong. Sebagai pelatih cukup cepat karirnya ya, karena masih muda dan juga memang ada faktor Sintayong yang membuat kemudian federasi menunjuk Novarianto sebagai pelatih. Dan memang seharusnya ada garis lurus ya dari junior ke senior, jadi ada pemahaman bermain bola yang seragam, konsep bermain bola seragam dari junior ke senior. Tendangan gawang, saya tidak tercover dengan baik yang rendang. Umpan langsung tadi arahkan ke gawang, tapi syukurlah Indonesia gagal tadi serangan dari Australia. Charles Perkins tadi coba menyundul, tapi bola terlalu tinggi. Tendangan gawang saja buat Indonesia. Masih 0-0 Australia Indonesia pada kualifikasi grup G Piala Asia di bawah usia 17 tahun. Nggak sering. Alifa Kuwait Masuk lagi.
balik kita lihat serangan dari Australia, Chai Pass. Ada Anastasio kirimkan umpan ke tempat penalti, ada atau lagi Chai Pass curi. McNichol melakukan pelanggaran tadi. Secara keseluruhan sebenarnya penampilan barisan belakang kita cukup rapi ya, bagaimana cukup sabar untuk bisa menahan serangan dari Australia. Memang Australia punya 2 peluang atau 3 peluang, tetapi kalau dilihat secara rata-rata bagaimana blocking yang dilakukan, bagaimana penjaganya yang dilakukan, kemudian set up serangan, bisa dikatakan bahwa cukup menjanjikan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain muda kita. Nah. Iya. Nah. Gak maju. Abdul Kamal Mirza. Malah nunggu bal mana ini, Jen. Para pemain Indonesia Eva, Pasnan Nazril tadi curi dengan sangat cepat. Tidak boleh menunggu di intensitas pertandingan seperti ini, Bu. Iya, apalagi beberapa kali intercept yang dilakukan oleh Australia sangat cepat ya, dan itu menurut saya juga bagian dari cara screening yang dilakukan oleh para pemain ketika mengawasi pergerakan pemain lawan. Cukup baik secara taktik menurut saya apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, Coach Novarianto. Dia tahu betul bagaimana cara memanfaatkan kelebihan dari para pemain Indonesia. Partai Indonesia, Fabio Askairawan. Umpan tadi masuknya tapi digagalkan Alot Australia. Memiliki postur sangat tinggi. Dalam kembali buat Indonesia. Nah. Tadi ke belakang. Wah, kurang. Indonesia goli tadi. Matthew Baker. Kontrol yang baik dari Ghana. Iya mau cumi ini goblok. Kuwi ngapain? Wah, mati. Australia tapi gagal. Sangat cepat dari Anastasio Australia. Paling lazum jaruk bal. Indonesia. Mana? Di Australia kini tekanan atau serangan bola dikuasai para pemain Indonesia. Ye. Tapi Indonesia Baik baik. harusnya bisa memberikan umpan langsung, tapi terlalu lama membawa bola. Mungkin dicuri para pemain dari Australia. Ada kita lihat Tatu cocok saja oleh Fabio. Gila nggak bisa Australia. balik pergi mesti namburi malah anteng itu tuh. Dilakukan oleh Bulela. Asem. Direbut oleh Indonesia. Dengan caranya saya Diri sulit tentu saja. Berjuang sendiri. melewati angel sudah tutup. Iya, persoalannya adalah memang ruang passingnya sudah ditutup, sementara support dari lini kedua juga belum sepenuhnya datang ya. Dan ini cara Australia untuk bisa mengisolasi para pemain Indonesia. Mereka melakukan pressing, ada 3 pemain atau 2 pemain yang menutup jalur passing untuk timnas Indonesia melakukan serangan. Perasaan pelanggaran yang Indonesia dulu. Pemain Indonesia terhadap Queen McNichol kapten ke-11. Queen juga menjadi pemain yang cukup banyak diawasi ya, hampir tidak dibiarkan untuk leluasa. Ketika dia mau memegang bola pasti ada satu pemain yang mendekati. Queen McNichol, Garbowski, Bulela. Pada Tatu masuknya, tapi jadi salah pengertian. Sehingga direbut oleh pemain Indonesia ke dalam. Fabio belakang Zeni Gava Matthew Baker. Intercept sangat cepat dari para pemain Australia. Ini langsung ke kanan dilakukan para pemain Australia. Wah, kebon. Astagfirullahaladzim. Digagalkan oleh Gava. Hai. Uang tembak tadi kita lihat Gava. Serangan dilakukan para pemain Australia. Indonesia umpan langsung ke kotak penalti tadi. Berusaha dibuat Indonesia, datang lagi serangan dari Australia. Terlalu
menunggu para pemain Indonesia tidak menjemput bola sehingga Gue misalnya sengitet di pemain ini mau ke pakaian nunggu bal nih bang orang jemput. Jaimals, Pulela, Garbowski, Porkins, Queen McNichol, cukup tenang dan cukup pandai para pemain Australia untuk mengatur tempo. Usianya sama Bu Maruf. Betul. Dan bagaimana peran yang sangat signifikan ya oleh Queen McNichol, dia sebagai pengatur ritmenya, dia yang kemudian mendidik permainan, dia apakah cepat atau lambat. Kita lihat melakukan 1-2 beruntung digagal oleh Indonesia kini. Masih Masya Allah. Goli. Oh. La ilaha illallah. Kian si Melayu mereka malah Pemain Indonesia tidak menang untuk mensupport Bu Maruf. Betul, Goli mengambil inisiatif karena dia merasa bahwa support dari passing. Kita lihat, wow. Main lagi loh. Dudu Rica tadi gagal intercept dari Putu. Di situasi seperti ini, tapi beruntung bagaimana Java ya. Mampu menutup ruang tembak dengan sangat baik tadi Java. Tendangan bebas bos, mudah-mudahan masuk lah. Bebas buat Indonesia. Cukup ideal, karena memang tidak terlalu jauh, sekitar 25 meter, cukup ideal. Tapi pertanyaannya apakah kita memiliki eksekutor yang baik Bu Maruf? Ada Evandra dan Tim langsung jalan bola. Ahmad Goli, Evandra Florasta. 4 main Indonesia di kotak penalti. Oh, Evandra shooting. Mantep. Sayang gol. Gagal tadi shooting kaki kiri dari Evandra Florasta. Pemain asal Bayangkara Bu Maruf. Iya, Evandra Florasta, pemain berusia 16 tahun, sudah tampil 4 kali bersama dengan timnas 16 dengan 2 gol. Tipis kayaknya. Tapi bagaimana skema set piece tadi yang cukup baik sebenarnya, menempatkan bola lebih ideal di kaki dari Evandra dan kemudian itu menciptakan peluang. Tapi saya memang masih di atas Mister Gawang. Kali Australia terus menekan Indonesia lewat kaki kapten ke-11 Queen McNichol. Pindahkan arah serangan ke kiri pada Pulela. Oh, melewati Fadli tadi Pulela. Fabio sangat baik tapi umpannya terlalu jauh kepada doang. Goli. Ya, keputusan menurut saya agak kurang tepat ya, karena kemudian bola juga lajunya terlalu deras dan kemudian juga bagaimana tidak bisa dicampur dengan baik oleh Goli tadi. Garbowski. Australia memang juara AFF U16 terakhir kali Bu ya. Betul. Dan ya. memang sejak Australia datang memang membuat persaingan di Piala AFF menjadi lebih ketat dan Australia lebih dominan ya. Hampir. Shooting kaki kiri. Bisa-bisa nih bisa digocek wong telu ke. Pertahanan Indonesia sangat berbahaya tadi. Dan beruntung kembali bagaimana posisi yang sangat baik dari seorang Java Al-Ghassemi tadi. Yang agak membingungkan, Baker seakan ikut menarik terlalu jauh tadi ke bawah. Mudah saja baca oleh Dudu Rica. Anastasio, Jaimals ke belakang. Garbowski. Charles Porkins. Queen McNichol. Alvaro, Queen McNichol, balik pada Alvaro, kembali berputar-putar saja Alvaro pertahanan. Oh, salah, langsung pada Dudu. Agak kiri datang lagi Jaimals. Buangnya malah jenang kono Ada
Anastasio. Besian, hai gagal Bung Paulus. Ya, dan ini yang memang membuat situasinya semakin dekat ya. Para pemain dari Australia itu memiliki jarak tembak, kemudian mereka juga lebih leluasa, dan ini tidak lepas dari bagaimana bertahan yang dilakukan oleh Indonesia lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya. Pressingnya baru mereka menunggu para pemain dari Australia mendekat dan kemudian baru merebut ketika sudah dekat di kotak penalti. Dava. Kalau masalah Nusantara United. Nah, Pemain penampilan Dava sejauh ini dengan betul dan refleks dan bagaimana apa kayak bilang Imprana? di Dulika ya. Daniel. Wah, Agak kita biasa merebut bola. Memang pada agak kritik tapi. Charles Perkins kembali boleh dikuasai para pemain Australia. Bulela belakang pada Karbuski, langsung ke tengah ada Queen McNichol, minta Anastasios untuk keluar. McNichol terlalu lama kita lihat Desian Putlesi menurut McNichol dengan gestur yang diberikan sangat baik McNichol. nah, maju. Dari para pemain Australia. Nah, Oh, serangan cepat dari Buset. sangat lama untuk Langsung. keputusan sehingga mudah saja kehilangan bola. Serangan cepat pada Tatu, harus hati-hati kontrol bola yang sangat luar biasa. Hati-hati cucu. Ada Tatu, masih aman dari Tatu, baik oleh langsung tembak ini. Nggak. Tembak yang sangat terbuka Bung Mahruf. Iya, sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Australia mulai coba, tapi yang paling penting adalah bagaimana Tatu menjadi pemain yang sangat menonjol kalau dia mendapatkan bola. Memang sempat terisolasi, tapi begitu dia punya kesempatan, terutama dari posisi kanan pertahanan Indonesia, selalu menghadirkan ancaman. Gagal tadi syuting dari Mana buri manilah cuk dan cuk. Butuh. Oh, iya. Depan tadi Tembakannya. dikatakan kembali. Bukan sebuah pelanggaran, Fadli. Balik kehilangan bola para pemain Indonesia. Karena dilakukan karena bebas buat Australia. Perkins, Will McNichol, Karpowski Indonesia terus mendominasi soalnya pemain kalau Australia. tak perlu negara Australia Indonesia terlihat dengan kuat. banyaknya pemain yang Cuman peluangnya teknologi Australia pemain dari Indonesia. menarik seluruh pemainnya ke belakang. Perkins, Alvaro kembali pada Perkins lagi. Ada Garbowski, Will McNichol didekati oleh Nazril tadi. Oh, keluar dari area pertahanan Indonesia nomor 20 tadi. Waduh, Tadi pelanggaran Indonesia menilai Dilakukan agak beresiko Muhammad Al-Nazani sebenarnya kalau kita lihat posisi. pasal kontrolnya Betul. Sentuhan pertama yang menjadi penting. Sentuhan pertamanya sangat penting dan gagal dilakukan oleh Galatasaray. Harus hati-hati. Tangan bebas dan Queen McNichol ini harus hati-hati Bung Mahruf. Betul, karena Queen adalah pemain yang sangat produktif dengan 4 gol yang dilesakan di 2 pertandingan yang dijalani. Bahaya, Gi. Serangan di lini tengah dari Australia. Dua pemain Australia ada di area kotak penalti Indonesia. Nazril mendapatkan arah nampaknya di sing sebenarnya market mau kayak Indonesia apa itu? Khalifah Al-Ahmad. Bahas itu apa itu sih? Australia namanya Tinggi kayak postur dari Australia. Perkins terus dikawal oleh Nazril. Tangan bebas Wah, Australia betul. Queen McNichol. Tembakan kita lumayan Kan itu sudah sangat berbahaya. kencang banget tembakannya. Untuk pagar biru dari Indonesia. Oh, Indonesia kini Evandra tadi. Tantang nemen kak. Nah, yo. Cici tengah gini. Nah, Indonesia. Kampret, cokup lu ngono yang buri wis 15. belakangnya ini kosong loh. Sebuah pergerakan
awal yang cukup bagus, bagaimana serangan itu dibangun, tapi lagi-lagi kita 2 kali terperangkap offside tadi. Sebuah skema serangan balik ya jelas. Iya loh. Kosong ya, malah Brono. Jelas sekali ya, terlalu cepat pergerakan yang dilakukan. Brono ketutup ya. Masuki ke 43 masih kosong-kosong. Setidaknya meskipun Australia terus mendominasi dan menyerang, konsep pertahanan Indonesia masih cukup bagus, Bu Palu. Iya, itu yang sempat tadi saya katakan, bagaimana memang bertahan kita cukup rapi timnas Indonesia. Cara struktur mereka sabar menunggu, membatasi pergerakan, dan kemudian melakukan monitoring terhadap pemain-pemain yang memang punya potensi untuk menghadirkan ancaman, sehingga hanya beberapa kesempatan saja Australia memberi kesempatan untuk melakukan tembakan ke arah gawang. Karboski, Jai Miles langsung mempercepat. Yo, the body dus. Terus terus. Langsung meningkatkan. Nah, dus Nah, Solon. Nah, Langsung ke kanan lagi pada Fabio. nah. Langsung lagi kepada Fadli. Masih Fadli. Betul. Potong. Gagalkan dengan sangat mudah oleh Karboski dari Bu Palu. Iya, sebuah skema serangan yang baik, dan kembali bagaimana peran yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Wah, ini Fabio kalau sejak dari awal. kaki Ini sangat yes, agresif, mantap. sangat rajin, rapi bertahan, tapi juga sangat struktur yang baik ketika ikut membantu serangan. Fabio Skyrawan dan Fadli dengan sangat cepat. Gini, priyi gue operannya di kesempatan malah operannya terbelah itu. Peluang dari awalnya, tapi ternyata umpan yang diberikan Nazril tidak terlalu cermat kepada Fabio, pemain yang berusia 16 tahun. Labret Melani, pelatih dari Australia. Nah, memburi. Langsung jauh ke belakang pada Dava tadi, Al-Ghazali. Balik pada Muhammad Al-Ghazali. Coba sih. Kualitas kontrol atau sentuhan pertama pemain harus benar-benar diperhatikan, Bu Paul. Betul. Di tengah intercept para pemain Australia sangat cepat. Tentu kemampuan pemain Indonesia berpikir dengan lebih cepat juga sangat dibutuhkan. 4 jam ke depan sangat baik sesungguhnya. Ini apakah berhasil? Oh, gagal tadi. Ada Belela, ada Fadli. Kontrol yang tidak baik Fadli. Oh, 1 menit. Buat Indonesia kehilangan kesempatan tadi. Tambahan waktu 1 menit. Ada Al-Ghazali gagalkan serangan yang mengarah kepada Tatu tadi. Ada Fadli ke belakang. Harus hati-hati Indonesia. Evandra pada Matthew Baker. Matthew Baker mainnya enak. Kehilangan bola Goli direbut oleh Queen McDeckle. Usaha direbut kembali ke kiri yang adalah nomor punggung 9. Mampu melewati Matthew Baker di lini jauh. Mantanan batiring gitu. Pressing yang melakukan Saya kasar dulu ya. Mulai dari kamu mau kan dikasari. Baker. Beberapa detik lagi di babak pertama akan segera berakhir. Australia mendapatkan kesempatan untuk melakukan lempar ke dalam. Besian Lesi Awas. 13 cukup jauh ke arah kotak penalti. Tembak langsung. Nah, sip. Buang saja oleh Daniel tadi mengarah kepada Nah, maju. Yo. sangat kuasai. Nah. Luar biasa. Tidak offside. Ada Mirza. Nah, maju. Kasih. Harus kuat menahan bola Mirza. Jangan cepat kehilangan bola. Alhamdulillah. Oh, nampaknya peringatan pertama telah Babak pertama 0-0 guys. Sangat menegangkan pertandingan ini Australia. bersama Australia ini. Oke, kita lanjutkan di babak kedua nanti.